Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa PGRI di Buana Surabaya. Di sini kami akan menyampaikan tugas materi akuntansi internasional mengenai akuntansi komparatif. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya yang terdiri dari saya, Eva Selviana, lalu teman saya, Rati Asterina Putri, Sri Wahyuni, Vivi Vidiawati, Nurul Fadila. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi komparatif. Akuntansi untuk transaksi internasional berbandingan prinsip akuntansi dasar negara yang berbeda dan harmonisasi. Berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Akuntansi komparatif Eropa. Sistem akuntansi keuangan 5 negara terdiri dari yang pertama, Prancis, yang kedua Jerman, yang ketiga Republik Ceko, yang keempat Belanda, yang kelima Inggris. IFRS dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui aturan akuntansi yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard. Pada tahun 2005 mulai melaksanakan aturan IFRS. Laporan IFRS terdiri dari yang pertama, neraca gabungan, yang kedua, laporan laba rugi, yang ketiga, laporan kas, yang keempat, laporan perubahan ekuitas, yang kelima, catatan penjelasan. Ungkapan catatan harus mencakup kebijakan akuntansi yang diikuti. Yang kedua, penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kebijakan yang penting. Yang ketiga, asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Eva. Untuk selanjutnya, negara Perancis, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Perancis merupakan penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Menteri Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional formal pertama pada bulan September tahun 1957. Untuk Plan Comptable Generalnya itu berisi yang pertama, tujuan dan prinsip laporan dan akuntansi keuangan. Yang selanjutnya, definisi aset, utang, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan pengeluaran. Untuk selanjutnya, aturan valuasi pengakuan. Yang selanjutnya yaitu daftar akun, persyaratan penggunaannya, dan persyaratan tata buku lainnya yang telah distandarisasi. Untuk yang terakhir yaitu contoh laporan keuangan dan aturan presentasinya. Untuk laporan keuangannya sendiri itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan auditor. Untuk pengukuran akuntansinya itu terdiri dari 3. Yang pertama, valuasi aset, yaitu harga perolehan, beban depresiasi, yaitu dasar pajak, dan yang terakhir persediaan, yaitu FIFO dan average. Selanjutnya yaitu negara Jerman, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem penyusunan standar akuntansi Jerman secara umum sama dengan yang digunakan di Inggris dan Amerika Serikat dan sama dengan IASB. IASB diciptakan untuk mengembangkan susunan standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Undang-undang Jerman menetapkan persyaratan akuntansi audit dan laporan keuangan yang berbeda, tergantung pada ukuran perusahaan pada organisasi bisnisnya. Untuk laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Sedangkan untuk pengukuran akuntansinya terdiri dari 3, yaitu valuasi aset, yaitu harga perolehan, beban depresiasi, yaitu dasar pajak, dan persediaan, yaitu terdiri dari LIFO, FIFO, dan average. Selanjutnya yaitu dari Republik Ceko, regulasi dan pelaksanaan akuntansi.
Tahun 1991, Parlemen Kode yang baru dibuat oleh Parlemen Ceko, efektifnya yaitu pada tanggal 1 Januari 1992. Tahun 1991, Accounting Act juga dikeluarkan dan efektif pada tanggal 1 Januari 1993. Tahun 1992, prosedur audit diatur oleh Act on Auditors dan dikeluarkan. Tanggal 1 Januari 2002, perkembangan secara signifikan dan mulai berpengaruh akuntansi Ceko menuju IFRS. Untuk laporan keuangannya itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pengukuran akuntansinya terdiri dari valuasi aset, yaitu harga perolehan, beban depresiasi, yaitu dasar ekonomi, dan terakhir persediaan, yaitu terdiri dari FIFO dan average. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Asena Putri dari Akuntansi G 2016. Melanjutkan dari teman saya yang tadi, di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi keuangan yang ada di Belanda. Dan di sini saya akan menjelaskan regulasi dan pelaksanaan akuntansi yang ada di Belanda. Yang pertama, yaitu laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang jelas dari posisi keuangan. Dan dari hasil tahunan tersebut, artikelnya harus dikelompokkan dan dijelaskan dengan cepat. Yang kedua yaitu laporan keuangan disusun berdasarkan praktik bisnis yang aman. Yang ketiga, dasar-dasar untuk penulisan aset dan utang serta untuk menentukan hasil operasi harus diungkapkan. Dan di sini laporan keuangan yang ada di Belanda mencakup yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan, yang keempat yaitu informasi yang sudah ditentukan. Pengukuran akuntansi yang ada di Belanda yang pertama yaitu valuasi aset, yaitu harga perolehan dan harga pasar. Yang kedua, beban depresiasi, yaitu dasar ekonomi. Dan yang ketiga persediaan, yaitu FIFO, LIFO, average. Kemudian negara selanjutnya yaitu Inggris. Di sini saya akan menjelaskan regulasi dan pelaksanaan akuntansi yang ada di Inggris, yaitu Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi. Dan yang kedua yaitu dua sumber utama untuk standar akuntansi di Inggris adalah Undang-Undang Perusahaan dan Profesi Akuntansi. Ini laporan keuangan yang ada di Inggris mencakup yang pertama yaitu laporan direktur, yang kedua akuntansi laba atau rugi serta neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan keseluruhan laba atau rugi, yang kelima yaitu laporan kebijakan akuntansi, yang keenam catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang terakhir yaitu laporan auditor. Pengukuran akuntansi yang ada di Inggris yang pertama yaitu valuasi aset, harga perolehan dan harga pasar, yang kedua beban depresiasi yaitu dasar ekonomi, dan yang terakhir persediaan FIFO dan average. Saya Nurfadilah akan melanjutkan presentasi dari saudari Rati Asterina Putri. Akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Sistem akuntansi keuangan dibagi menjadi 5 negara. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Meksiko, yang ketiga Jepang, yang keempat Cina, yang kelima India. Amerika Serikat, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh sektor khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pada tahun 2002, VASP dan IASP menandatangani Note of Agreement dengan tujuan untuk menghilangkan perbedaan yang muncul di antara standarisasi. Tahun 2002 ditandatangani USA Fairness of Sri ICT yang secara signifikan memperluas persyaratan US dalam perusahaan pemerintah, penjelasan dan laporan serta regulasi profesi auditor. Laporan keuangan. Yang pertama, laporan manajemen. Kedua, laporan auditor independen. Yang ketiga, laporan keuangan primer. Yang keempat, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional.
Pengukuran akuntansi. Yang pertama, valuasi aset yaitu harga perolehan. Yang kedua, beban depresiasi yaitu dasar ekonomi. Yang ketiga, persediaan yaitu FIFO, LIFO, dan average. Meksiko, regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Sistem akuntansi negara Meksiko adalah Code Law dan standarisasi akuntansinya dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial. Untuk standarisasi proses audit dikeluarkan oleh Mexican Institute of Public Accounting Institute Mission. Sistem akuntansi di Meksiko menggunakan pendekatan sistem Inggris Amerika atau Anglo-Saxon daripada pendekatan Eropa kontinental. Prinsip akuntansi di Meksiko tidak membedakan antara perusahaan besar dan kecil, serta dapat diaplikasikan semua bidang bisnis. Laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Yang keempat, laporan perubahan posisi keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Pengukuran akuntansi. Yang pertama, valuasi aset, yaitu penyesuaian kisaran harga. Yang kedua, beban depresiasi, yaitu dasar ekonomi. Yang ketiga, persediaan, yaitu FIFO dan average. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Vidyawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi komparatif di Asia. Nah, ada 3 negara maju di benua Asia ini. Yang pertama adalah negara Jepang. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Jepang, pembukuan dan laporan keuangan menggambarkan adanya percampuran dari pengaruh domestik dan internasional. 2 agensi pemerintah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum. Yang pertama, Undang-Undang Perusahaan. Kedua, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Nah, untuk laporan keuangan di negara Jepang ini terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, 4. Laporan bisnis, 5. Jadwal terkait. Nah, untuk pengukuran akuntansi di Jepang ini menggunakan valuasi aset yaitu harga perolehan. Untuk beban depresiasinya menggunakan dasar pajak dan untuk persediaannya menggunakan FIFO, LIFO, dan average. Nah, negara yang kedua adalah negara Cina. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi di Cina, pada tahun 1992, Departemen Keuangan mengeluarkan ASBE, di mana ASBE ini adalah Accounting Standard for Business Enterprises. ASBE ini adalah sebuah konsep kerangka kerja untuk menuntun perkembangan standar baru akuntansi dan pada akhirnya menyeragamkan praktek domestik dan praktek akuntansi Cina dengan praktek internasional. Di tahun 1998, Cina mendirikan lembaga CASC, singkatan dari The China Accounting Standard Committee, yang artinya Komite Standar Akuntansi Cina, yang bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi. Pada akhirnya di tahun 2006, susunan baru ASBE dikeluarkan dengan tujuan menyajikan ketentuan standar akuntansi Cina yang pada hakikatnya sejalan dengan IFRS. Nah, untuk laporan keuangan di negara Cina ini terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan atas laporan keuangan. Untuk pengukuran akuntansi di Cina ini menggunakan valuasi aset yaitu harga perolehan. Untuk beban depresiasinya menggunakan dasar ekonomi dan untuk persediaannya menggunakan FIFO dan average. Dan negara yang terakhir adalah negara India. Untuk regulasi dan pelaksanaan akuntansi di India berawal dari pengaruh bangsa Inggris yang meluas pada akuntansi, di mana pelaporan keuangan ditujukan pada saat presentasi wajar dan ada profesi akuntansi yang independen yang mengatur standar akuntansi dan proses auditing. Di India terdapat standar akuntansi keuangan yaitu lembaga hukum dan profesi akuntansi dengan mendirikan suatu lembaga yaitu ICAI, singkatan dari The Institute of Chartered Accountants of India, dalam hal mengatur izin profesi akuntansi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan profesi audit untuk menerapkan IFRS secara penuh tanpa modifikasi. Di India ini juga menggunakan
sebuah lembaga yang terbentuk yaitu SEBI dalam hal pengawasan terhadap pasar modal, yaitu Securities and Exchange Board of India, disingkat dengan SEBI. Untuk laporan keuangan di India terdiri dari 1. Neraca 2 tahun, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Kebijakan akuntansi dan catatan. Untuk pengukuran akuntansi di India ini menggunakan valuasi aset, yaitu harga perolehan, 2. Beban depresiasi menggunakan dasar ekonomi, dan 3. Persediaan yaitu menggunakan FIFO dan average. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah menegakkan prinsip mengenai persoalan skandal akuntansi Amerika Serikat. Berawal dari sejak kegagalan Enron dan WorldCom diberitakan telah menimbulkan beberapa pertanyaan. Apakah GAAP, General Account Accounting Principle, atau prinsip standar akuntansi keuangan yang berlaku umum yang ada benar-benar melindungi investor? Yang mana GAAP ini merupakan standar akuntansi berdasarkan aturan yang cukup kuat di Amerika. Dikarenakan standar ini mengatur berbagai praktik akuntansi dan instrumen keuangan di Amerika yang perekonomiannya menggunakan liberalisme pasar. Nah, sehingga munculnya persoalan skandal akuntansi Amerika Serikat ini karena Amerika Serikat enggan untuk melakukan konvergensi dengan IFRS. Namun pada akhirnya di tahun 2014 Amerika Serikat setuju untuk melakukan konvergensi dengan IFRS, dan Amerika Serikat hanya butuh untuk mengefektifkan standar akuntansi dengan cara mengesampingkan FASB dan mencoba untuk mementingkan kebenaran dan keadilan, mengingat bahwa akuntansi lebih dari sekedar aktivitas sukarela, seperti persyaratan pada standar akuntansi yang berlandaskan prinsip dalam IFRS. Nah, untuk studi kasus yang kedua adalah modal perjudian Cina demi efektivitas pasar modal. Berawal dari Cina yang memungkinkan untuk mengembangkan pasar modal dengan pasar terbuka sangatlah besar. Hal ini dikarenakan produk-produk Cina sudah merajai perdagangan internasional. Dibuktikan dengan besarnya ekspor Cina ke negara-negara lain, di mana Cina menawarkan produk-produk yang lebih murah sehingga barang Cina sudah membanjiri negara lain. Cina memfokuskan kebijakan perekonomiannya dengan membuka kebijakan industrialisasi bagi investasi asing, serta meningkatkan hubungan dagang dengan Amerika Serikat melalui peningkatan ekspor, sehingga menjadikan peluang hubungan kerjasama antara Cina dan Amerika Serikat. Nah, sehingga dagangan luar negeri Cina tahun 2005 mencapai 1,42 triliun dolar atau berada pada urutan ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Jerman. Hal ini yang menyebabkan Cina mengalami perkembangan yang pesat dan efektif di pasar modal pada tahun 2005. Jadi kesimpulannya, sistem akuntansi yang berlaku di beberapa negara yang telah dijelaskan memiliki perbedaan dan persamaan di antara sistem akuntansi tersebut. Perbedaan dan persamaannya dapat dilihat dengan jelas pada pelaporan keuangan dan pengukuran akuntansi pada masing-masing setiap negara. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor sejarah dan kebutuhan serta kondisi di mana akuntansi tersebut tumbuh dan berkembang. Oleh sebab itu, walaupun IFRS menjadi panduan bagi standar akuntansi keuangan untuk cakupan internasional, namun setiap negara tetap memiliki standar akuntansi keuangannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh negara tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya dan teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.